dirinya mengambil rupa sebagai seorang manusia. Shalom jemaat JKI Mahanaim Kediri, shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Puji nama Tuhan, 1 bulan kita sudah melewati tahun 2026 ini. Kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Saya juga menyapa untuk jemaat yang saat hari ini mengikuti ibadah lewat streaming. Biarlah Tuhan Yesus sendiri akan menyertai kita semua di dalam ibadah kita sore hari ini. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa menyerahkan ibadah kita sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas setiap kesempatan yang boleh kami terima saat hari ini. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hingga sampai detik ini ya Bapa, kami merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa boleh kami rasakan ya Bapa. Pada sore hari ini kembali kami datang kepadamu Bapa. Kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan sore hari ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri akan bertahta di setiap pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan ya Bapa. Tuhan Yesus sendiri akan disukakan melalui setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita terus datang di dalam hadirat-Nya. Mari terus arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terus ikuti kehendak-Nya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hati kami Tuhan, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan
serahkan padamu, bimbing kami Yesus, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikutimu Yesus, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, ku mau mengikuti jalanmu, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Dengan kesungguhan hati katakan, kami mau mengikuti Yesus. Mengikuti kehendakmu ya Bapa. Kami mau selalu menyenangkanmu Yesus. Mau selalu menyenangkan hatimu. Kami mau terus mengikuti kehendakmu Bapa. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Terus dengan kesungguhan hati nyatakan, ku mau mengikuti. Inilah pengakuan dari hati kami yang terdalam Bapa. Kami mau terus mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyatakan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
kuat kasih-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Terus bawa hatimu menyembah. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang hebat, Allah yang luar biasa. Terus Engkau menolong setiap kami. Kerinduan kami hanya ikut kehendak-Mu. Kerinduan kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau selalu mengasihi kami. Karena Engkau memberikan cinta-Mu yang penuh atas setiap kami Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau neladani Engkau Tuhan. Kami mau mencintai-Mu dengan ketulusan hati kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Kami mencintai-Mu Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau
paling dalam. Kami mau terus mencintai-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami mau terus bersorak-sorai hari ini. Yang mau bersuka cita bersorak-sorai bersama-sama katakan amin. Bersuka cita Bapak Ibu. Amin. Kita percaya bahwa kita umat pilihan Allah, amin. Kita bersama-sama pujikan kita adalah umat yang dipilih, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, Yesus. Kita dipilih dari segala bangsa, ya. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sebab oleh karena kebaikannya kita dipilih menjadi kesayangannya. Sama-sama kita nyatakan, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita adalah umat-umat kesayangan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Hey! Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Angkat tangan sama-sama katakan, terima kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Engkau yang layak terima setiap pujian kami Tuhan. Engkau yang layak terima setiap hormat kami. Jemaat sendiri katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Lebih lagi katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Terima setiap pujian kami Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Kita semua percaya bahwa kita adalah umat pilihan yang ditebus oleh-Nya. Tuhan adalah perisai kita. Haleluya. Kasih salam kanan kiri katakan, Tuhan perisaimu. Sama-sama katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan
dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Engkau meneguhkan langkah kami Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Sungguh kami bangga menyembah-Mu Tuhan. Untuk selama-lamanya kami mau menyembah-Mu Yesus. Sukacita lagi di hadapan-Nya. Kau meneguhkan langkahku. Kami mau berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, kekuatan-Mu. Tuhan kau perisaiku. Haleluya Yesus. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu. Lebih lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, karena Dialah adalah perisai kita, kota benteng kita yang teguh. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Terus percaya kepadanya bahwa Dia adalah perisai kita yang teguh. Ketika kita tinggal diam di dalam Tuhan, percayalah bahwa kita akan aman Bapak Ibu. Apapun setiap persoalan kehidupan kita, apapun yang menghalangi kita saat hari ini, jangan sampai setiap masalah kita menghalangi kedekatan kita dengan Tuhan. Amin. Terus hidup di dalamnya, kita akan menang. Karena pertolongan Tuhan nyata, pertolongan Tuhan ajaib. Tangannya tidak pernah terlambat menolong kita Bapak Ibu. Terus bersandar dan berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu telah mengikat hati kami. Kami mau terus percaya di saat kami tidak sanggup menghadapi kehidupan kami. Di situ tangan-Mu bekerja, tangan-Mu turun atas setiap kami, umat-Mu yang berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku.
kasih-Mu Tuhan yang membuat kami sukacita, sejahtera Tuhan. Kami sudah naikkan pujian kami, sembah kami kepadamu, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami akan belajar akan kebenaran-Mu ya Bapa. Berikan setiap kami hikmat pengertian, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Urapi, jamah seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kami sama-sama mendengarkan dan menjadi pelaku akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu dan biarlah nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Salam. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang saat ini diberikan oleh Bapak Gembala, khususnya kepada saya untuk membawakan firman Tuhan di malam hari ini. Barangkali yang tadi pagi sudah datang, ada atau semuanya baru sore ini? Oh, kelihatannya baru semua sore hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat bosan. Tapi namanya firman Tuhan itu pasti juga tidak akan membuat bosan. Jadi sore hari ini temanya tetap sama. Kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Hanya saja perikopnya saya mengambil standar menjadi pengikut Kristus. Kalau di dalam bacaan, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, di sana perikopnya adalah Kristus sebagai pengantara kita. Jadi kalau pengantara itu adalah Tuhan Kristus Yesus itu menjembatani hubungan antara kita dengan Tuhan, antara manusia dengan Tuhan. Mohon izin saya bacakan dalam 1 Yohanes 2, silahkan yang bawa Alkitab atau melalui handphone bisa dibuka dan saya akan membacakannya. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ini artinya ada suatu perintah untuk kita tidak berbuat dosa. Karena sesuai dengan tema gereja kita, mataku tertuju kepada Tuhan, mataku tertuju kepada Tuhan. Berkaitan dengan standar menjadi pengikut Kristus, diantaranya adalah itu. Kita mendapatkan suatu perintah. Perintahnya jangan berbuat dosa. Itu standarnya mengikut Kristus itu seperti itu. Jadi perlu kita perhatikan bersama, karena hanya Yesus yang menjadi pengantara kita. Artinya kita jangan sampai terus berbuat dosa. Kalau jatuh dalam dosa itu sebagai manusia mungkin masih memaklumi. Tapi kalau kita terus berbuat dosa ya itu wis kebangetan. Dan kalau itu kita tahu apa yang kita kerjakan itu membuat kita berdosa, ya ayo kita bertobat. Jangan lagi itu kita lakukan. Kemudian ayat yang kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Itu ajaibnya Tuhan itu seperti itu, kasihnya Tuhan itu seperti itu. Walaupun kita manusia berdosa, tetapi ternyata Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Bukan hanya kita saja yang ada di tempat ini loh yang dikasihi Tuhan itu. Bahkan orang-orang yang di luar sana pun juga dikasihi Tuhan. Ini yang berbicara adalah Tuhan ini, bukan Pak Andang. Yang berbicara ini Tuhan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi kalau kita yang ada di tempat ini masih hidup dalam dosa berarti yo kenemenen. Karena kita semua sudah ngerti kebenaran. Ada di sini yang tidak mengerti kebenaran? Coba angkat tangan. Yang tidak ngerti kebenaran. Nah puji Tuhan, semuanya sudah paham, sudah tahu.
kebenaran itu seperti apa sudah tahu. Kalau sudah tahu, yang tidak benar ya jangan dilakukan. Ayat berikutnya, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jelas gamblang. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu kita harus mengerti segala perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Inilah bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, dan tema yang akan saya ambil adalah standar menjadi pengikut Kristus. Mengenai standar ini tentunya banyak hal, artinya bahwa setiap kegiatan kita itu sebetulnya ada standarnya. Saya mengambil contoh karena saya ini adalah seorang pekerja sekuler di dalam kepolisian. Itu setiap satuan, setiap tugas itu pasti akan ada standarnya. Kalau nggak ada standarnya, pasti kita ngambil langkah itu juga salah. Contohnya yang simpel begini, pada saat ada petugas yang melaksanakan jaga tahanan, SOP-nya harus seperti apa? Standarnya harus seperti apa? Standar untuk jaga tahanan itu satu diantaranya kita harus memeriksa makanan yang dikirim oleh keluarga tersangka. Itu harus kita periksa. Kemudian membawa barang-barang apa yang mungkin ada di dalamnya, tujuan untuk pemeriksaan makanan adalah itu. Dan itu standar yang harus dilakukan. Supaya apa? Tahanan-tahanan yang ada di dalamnya mendapatkan keamanan, artinya mereka selamat. Karena masih banyak hal. Ada, hanya bukan di sini, tetapi kan di tahanan yang sudah luar biasa diawasi, masih ada di sana yang mengendalikan narkoba. Artinya ini standarnya tidak terpenuhi, artinya meleset dari standarnya. Padahal seharusnya namanya tahanan itu dibuat aman semuanya, tidak ada kejahatan-kejahatan yang ada di dalamnya. Tetapi faktanya kan tidak, makanya standar untuk jaga tahanan itu seperti itu, harus diperiksa semuanya. Karena banyak cara sekarang, ada cara-cara terbaru kemarin, ada orang yang goreng tahu itu, di dalamnya dimasukin obat-obatan. Itu kalau kita tidak cek kan kita nggak ngerti. Dan itu membuat tahanan walaupun di dalam tambah nyaman. Karena di luar apa yang dia kerjakan ya seperti itu. Masih di dalam sudah tidurnya ditungguin. Ya kan? Tidurnya ditungguin oleh sama Pak Polisi. Dikasih makan, gratis, enggak kerja, bisa makan. Siapa yang mau? Ada yang mau di tempat ini? Praktek nonek mau. Tapi saya berharap di sini tidak ada. Karena ini adalah anak-anak pilihan Allah. Amin. Jadi standarnya seperti itu. Jadi standar itu juga mencakup beberapa aspek. Ini mohon maaf masih sama supaya kita mendapatkan kejelasan. Kalau di Alkitab itu kan ada ayat yang berulang kali disampaikan, itu artinya memang penting. Dan mohon maaf juga, saya ini bukan seorang pendeta. Tapi kalau dikasih kesempatan ini berbicara di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Dan karena saya juga sudah bertobat. Karena kalau saya belum bertobat, saya tidak ada di tempat ini. Yakin 100% saya nggak ada di tempat ini. Kenapa nggak ada di tempat ini? Ya saya bisa ditembak polisi. Saya bisa sudah di dalam ukuran 2x1. Saya bisa juga dijeruji besi. Banyak hal. Makanya saya bisa berbicara di tempat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan saya merespon, saya mengikuti apa yang menjadi standar Tuhan. Walaupun sampai saat ini hidup saya masih belum sempurna.
Tetapi setidak-tidaknya kita mau berbuat. Standar Tuhan itu ada standar kalau misalnya secara dunia, ada acuan yang harus dikerjakan. Ada patokannya harus bagaimana. Membuat standar itu juga tidak gampang. Karena misalnya membuat rumah itu kan pondasinya juga harus kuat. Batu batanya saja harus pilihan. Jadi tidak boleh kalau di firman Tuhan pada saat ada gambaran-gambaran bagaimana kita mendirikan rumah mau di atas pasir atau di atas batu. Ada standarnya. Apalagi mengikut Tuhan. Kemudian ada lagi untuk spesifikasi teknisnya harus seperti apa. Konsensusnya harus seperti apa. Kemudian jenis-jenis yang dibuat itu kualitasnya seperti apa. Kemudian standar sendiri juga punya tujuan. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kualitas standar itu. Ya di sini dalam hal kerohanian standar kita adalah Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Standarnya Tuhan Yesus itu seperti apa? Dia sungguh mengasihi kita, ya kan? Bahkan dia rela mati hanya untuk kita. Padahal kita ini siapa? Orang-orang yang berdosa. Tidak berkenan di hadapan Tuhan kita itu sesungguhnya. Tapi karena cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan, Tuhan itu loh rela mati buat kita. Kita itu kadang-kadang menerima atau mengalami cobaan yang baru sedikit saja, wis enggak terima. Karena dosa-dosa kita tadi. Ada suatu masalah wis gampang nyeklek. Gampang putus asa. Kita lupa kalau yang menjadi standar kita hidup sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus itu berat, tinggi. Standarnya kita itu tinggi. Makanya kita itu adalah orang-orang pilihan. Karena kita harus mempunyai standar. Standarnya yaitu harus sama seperti Kristus. Apa yang dikerjakan Tuhan ya harus kita kerjakan. Itu namanya standar harus itu. Harus semuanya terpenuhi. Apa yang diperintahkan Tuhan ya kita harus lakukan. Makanya tujuannya adalah untuk memastikan kualitas keimanan kita. Keimanan kepada Kristus bukan kepada manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena kadang-kadang kita ini kalau dalam bekerja ini seharusnya kan ya apa yang kita kerjakan itu kan semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Sama halnya saya berdiri di tempat ini bukan untuk Pak Buar, tapi untuk Tuhan. Jadi kalau yang saya alami di pekerjaan kita itu, kadang-kadang kita melaksanakan itu ada bahasanya sing penting menggugurkan kewajiban. Alias berarti itu tidak kita memenuhi standar. Karena hanya sekedar saja. Sementara kalau mengikut Tuhan itu memang harus benar-benar. Perlu perjuangan dan perjuangannya tidak gampang. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa mencapai standar sebagai pengikut Kristus? Bagaimana cara kita bisa mencapai standar sebagai pengikut Kristus? Yang pertama adalah tadi di Alkitab sudah dijelaskan, yaitu di dalam ayat yang pertama, jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa adalah suatu perintah untuk bertobat. Perintah ini perintah dari Tuhan. Karena yang kita bicarakan adalah standar-standarnya Tuhan. Otomatis yang memerintahkan adalah Tuhan. Untuk berubah dan tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang sudah kita lakukan. Siapa di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Ada? Pasti tidak ada. Semuanya kita adalah manusia berdosa, termasuk saya. Saya ini bukan hanya berdosa. Mungkin kalau bisa saya katakan warna apa ini namanya? Salon apa son? Sama Pak Yudi.
Sama ya, Salon atau Son itu hitam. Tapi kelakuan saya lebih hitam daripada ini. Tapi begitu Tuhan tangkap, saya merespon, ternyata mengikuti atau memenuhi standar Tuhan itu, apa yang hitam seperti itu harus dibuat menjadi putih. Dan yang bisa ya hanya Tuhan, gak ada yang lain. Termasuk kita harus ada kerjasama. Ada kerjasama dengan Tuhan supaya yang hitam itu menjadi putih. Karena kelakuan saya yang hitam kelam itu tadi, saya harus berusaha merespon bagaimana caranya supaya saya memenuhi standar sebagai pengikut Kristus. Ya saya sudah jelaskan tadi, kita harus bertobat. Bertobat itu tidak hanya sekedar membalikkan tubuh saja. Tapi harus ada suatu hal yang kita kerjakan. Kita harus lari untuk mencapai kesempurnaan itu. Kalau hanya sekedar kita berbalik saja itu namanya bukan bertobat. Karena setelah membalikkan badan, membalikkan diri, tidak ada hal yang kita kerjakan. Nah, saya merespon dari 1 Korintus 3 ayat 16-17. Itu ayat emas saya yang mengubahkan hidup saya itu. Makanya saya tidak akan pernah lupa. Bahwa tubuhmu, tubuh kita semua itu adalah bait Allah. Barang siapa membinasakan, Tuhan juga akan membinasakan juga. Membinasakan itu bisa diartikan tidak harus membunuh. Tidak harus membunuh. Tapi dengan omongan yang kasar, misalnya ngata-ngatain teman kita, itu berarti kita sudah mengotori bait Allah. Makanya hidup orang Kristen itu standarnya tinggi, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Standarnya tinggi sebagai orang Kristen. Makanya jangan pernah kita mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kemudian mohon maaf, ini selalu saya ulangi. Karena memang saya adalah pelakunya. Merokok. Merokok itu berarti sudah mengotori bait Allah. Di Alkitab tidak ada. Tapi di dalam rokok sendiri dituliskan. Yang ditulisannya apa? Kalau di dalam rokok itu? Nah, apal sampean. Tapi kalau Pak Agus enggak. Tapi mungkin dulu ngalami ya Pak Agus ya? Merokok ya. Saya merokok itu dari SMA. SMA saya sudah merokok. Sampai tanggal 23 Oktober 2008. Saya baru berhenti. Itu semua juga karena Tuhan. Bukan karena siapa-siapa. Mungkin ada orang-orang yang bagaimana sih Pak caranya kok sampai iso itu. Loh saya sendiri nggak bisa menerangkan caranya harus bagaimana. Ataukah harus ngemut permen atau nyari pengganti yang lain. Saya nggak ada hal-hal yang seperti itu yang saya lakukan. Hanya karena memang firman Tuhan yang benar-benar menancap dalam hati itu. Sehingga kalau mau mengulangi itu, ya saya merasa berdosa, saya takut. Saya takut. Bahkan Tuhan itu memberikan suatu hal yang luar biasa dalam hidup saya. Kalau ada orang bekerja di kita, mungkin orang umum kita ngasih ongkos ngomongnya ini buat beli rokok sudah wajar, tapi buat saya tidak. Karena secara tidak langsung kalau saya, Mas ini buat beli rokok, berarti secara sengaja saya mengotori bait Allah. Itu yang saya dapatkan, sampai segitunya Tuhan memberikan pengertian. Itu loh Tuhan kita itu luar biasa seperti itu. Makanya kalau yang sampai saat ini berusaha mungkin ya berusaha, saya yakin masih ada. Tapi dengan berusaha bahwasannya memang Tuhan itu baik, kuasanya itu lebih besar. Ya kalau memang pas pengen, ya nyebuto Tuhan, ingatlah akan firman Tuhan ini. Sehingga apa yang jenengan usahakan itu berhasil. Berhasilnya ya karena kita menyebut nama Tuhan. Tuhan aku nggak mau mengulangi, karena ada kesaksian juga. Orang yang sudah merokok berusaha menghilangkan dengan caranya itu tadi, ngemut permen. Tapi setiap kali dia mau pengen itu, yes, pokoknya bukan karena permennya. Karena ngemut permen itu juga tidak mengubah situasi dan kondisi.
ngemut permen, pengen ngerokok, ya ngerokok lagi. Tapi ada suatu saat bahwa dia pengen ngerokok, tapi dia berdoa. Aneh toh? Pengen ngerokok tapi dia berdoa. Tapi itu adalah suatu usaha supaya dia tidak merokok lagi. Dan ternyata benar pada saat dia merokok, ini kesaksiannya masih hidup teman saya. Setelah dia berdoa itu ngerokok itu rasanya kok pahit. Bukannya nikmat itu enggak. Karena saya juga merasakan ngerokok itu nikmat. Katanya menambah inspirasi. Kalau enggak ngerokok inspirasi itu enggak ada Pak. Enggak keluar inspirasinya. Padahal itu bohong. Bohong besar itu. Saya jamin 100%. Kalau kita punya inspirasi itu karena Tuhan bukan karena rokok. Dan akhirnya teman saya ini setiap mau merokok berdoa. Dan ternyata rasanya pahit. Rasanya pahit, akhirnya rokok itu diremes-remes langsung dibuang. Caranya memang unik. Kalau saya sendiri kan sudah saya sampaikan, tidak ada cara yang lain. Karena memang firman Tuhan itu benar-benar nancap dalam hati saya. Sehingga setiap kali mungkin bukan setelah saya bertobat terus enggak ada cobaan, enggak ada ujian, tidak ada. Terus terang aja, saya ini pengguna narkoba dulu Pak, 2 tahun. Sabu-sabu, ekstasi, semua saya gunakan. Kecuali heroin, saya tidak berani. Karena pasti ujung-ujungnya is dead. Kata orang Jawa, is dead. Mati. Tapi apakah terus tidak ada tantangan-tantangan? Ada. Kita merokok pun dalam lingkungan kita pasti juga ada. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa tetap memenuhi standar sebagai pengikut Kristus, artinya kita tidak berbuat dosa lagi, tidak mengulangi perbuatan kita lagi. Karena setelah saya bertobat, bukan saya terus tidak ada cobaan, ada. Saya justru ditempatkan di bagian reserse narkoba. Reserse narkoba ya yang disita ya pasti itu. Alatnya, itu. Bisa-bisa malah gratis. Kita pakai kalau kita polisi nakal, kita ambil di situ. Bisa. Tapi puji Tuhan, karena firman Tuhan, kalau orang seberang bilang adalah hidayah. Saya mendapatkan suatu hidayah. Walaupun saya bekerja di tempat itu, kita sebagai pemeriksa, khususnya nangani barang-barang yang seperti itu ya. Karena sudah ada rasa takut akan Tuhan ini loh. Sampai nyium rokok aja, enggak mau. Kalau biasanya kan ada orang yang pegang rokok, lama enggak ngerokok, terus dia pengen lah. Pasti dia ngambil, diciumin itu. Kan kayak opo diciumin rokok ini. Mendingan nyium istrinya sendiri aja yang sudah punya istri. Itu akan lebih baik. Itu menandakan kasih sayang. Tapi kalau rokok dicium-cium nggak enak gunanya. Itu, karena saya pribadi sudah benar-benar memiliki rasa takut akan Tuhan terkait dengan hal itu. Sekali lagi bukan saya terus sempurna, itu tidak. Tapi bagaimana caranya kita bisa menuju standarnya Tuhan itu ya seperti itu. Kemudian kita juga harus memiliki gaya hidup atau komunitas yang benar. Karena kalau kita hidup sendiri tentunya kita juga tidak akan mampu. Tapi kita butuh suatu komunitas supaya kita menjadi kuat, kita menjadi setia. Karena komunitas itu kalau komunitas yang benar kan, kalau ada temannya yang salah pasti akan mengingatkan. Kalau kita hidup sendiri, wis melaku, pengennya orang mengulangi karena tergoda, bisa mengulangi lagi. Tidak ada teman yang mengingatkan. Untuk itu pentingnya bagaimana kita mempunyai komunitas yang benar itu sangat-sangat penting. Jangan bergaul dengan orang yang sembarangan.
Karena kalau kita bergaul dengan orang yang sembarangan itu juga firman Tuhan juga ada di sana. Dikatakan pergaulan yang buruk toh. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu karena kita tidak ada komunitas. Makanya untung kita punya komunitas yang seperti ini. Masih ada peka, masih ada doa Pondok Daud. Makanya sering-seringlah datang ke setiap kegiatan yang ada di gereja ini. Ini kegiatan ini bukan menguntungkan Pak Buar, bukan. Tapi menguntungkan diri kita sendiri kalau kita mau ikut terlibat di dalamnya. Kecuali nih, wis karepmu urusan dhewe, aku wis melaku dhewe sudah berbeda. Tapi kalau kita punya komunitas, tidak-tidaknya ada teman kita yang mengingatkan pada saat kita mau belok. Artinya tidak sesuai dengan tracknya Tuhan. Kemudian di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6, bisa ditampilkan barangkali biar mata saya tidak nyureng-nyureng gitu. Karena lupa nggak bawa kacamata. Jadi di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, karena itu setiap orang, bukan Pak Andang, bukan Pak Buar, bukan Pak Hari, tetapi semua orang. Tetapi karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Jadi tidak ada yang sifatnya person itu tidak ada. Tapi kita semua, kalau kita merasa tinggal di dalam dia ya jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa contohnya sudah saya jelaskan. Hanya saja karena kalau kita sudah bertobat itu memang mempertahankan supaya kita tetap dalam kondisi yang bertobat itu juga berat Pak. Karena apa? Di dalam lingkungan kita semuanya yang menggoda kita itu ada. Setan itu nyata sekarang. Bukan nggak ada, bukan terus nggak kelihatan, bukan. Setan itu kelihatan. Cantik-cantik pula sekarang setan itu. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, kaya-kaya. Setan zaman sekarang. Seperti itu loh. Kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan Yesus, wah gawat. Bisa masuk ke dalamnya kita. Tapi bagaimana dengan setan yang cantik, bagaimana dengan setan yang ganteng, setan yang kaya, kita punya cara untuk mengantisipasinya. Kita tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan, percaya sama saya, pasti tidak akan tergoyahkan itu. Karena Tuhan itu adalah kekuatan kita yang luar biasa. Dia yang mengadakan kita, dia yang menciptakan kita. Kalau hanya itu saja yang penting hati kita ini sungguh-sungguh, pasti bisa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian juga kalau kita mau berserah kepada Tuhan, enggak ada yang tidak mungkin. Di hadapan Tuhan itu semuanya mungkin. Karena dalam kehidupan saya sendiri juga seperti itu. Mohon maaf kalau saya ini enggak bisa ngajar ya, karena memang bukan seorang pengajar. Saya mengikuti kuliah di teologi, gelar saya juga bukan pendeta. Ada, gelarnya evangelis ada. Makanya kalau suruh ngajari seperti beliau ini ya, mohon maaf saya enggak bisa. Tapi puji Tuhan kalau saya bisa berdiri di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Bisa menjadi dampak. Dan bukan hanya di sini saja. Kita harus menjadi dampak itu bukan hanya di gereja saja. Tapi setelah keluar dari gereja ini menentukan siapa kita. Bagaimana kita itu ditentukan di sana bukan di sini. Seperti tadi pagi saya katakan kalau di sini semuanya alim-alim, kudus semua. Kudus pun enggak ada di sini. Kudus semua. Yang menentukan kita kudus selanjutnya adalah setelah keluar dari pintu gereja. Makanya puji Tuhan kalau dimanapun saya dinas, bukan terus selalu, ya memang saya bangga. Bisa itu saya bangga karena Tuhan, tapi bukan karena saya sendiri. Di mana saya dinas, ya selalu saya perkatakan itu. Saya ceritakan
Apa yang saya alami ini saya ceritakan. Dan buat saya itu adalah bukan suatu aib. Tapi bagaimana saya membongkar diri saya dari pengaruh iblis. Bagaimana yang lalu saya dikalahkan iblis dan saat itu saya dimenangkan oleh Tuhan. Itu yang butuh kita ceritakan bagaimana Tuhan itu begitu baik sama kita. Karena kalau kita bisa melewati seperti itu, godaan-godaan seperti itu ya, semuanya karena Tuhan. Saya ceritakan bagaimana hidup saya, walaupun saya ini seorang polisi. Dan kebanyakan yang saya kasih tahu ya sama-sama polisinya. Polisi itu yang jahat ada, yang baik juga ada, banyak. Namanya juga manusia. Orang yang di sini aja loh, ada yang baik, ada yang nggak baik kok. Bener apa mboten? Pasti Pak. Itu sudah apa istilahnya ya? Ada siang, ada malam itu sudah pasangan. Ada baik, ada yang tidak baik. Itu pasti ada. Tapi dalam hal ini bagaimana kita harus mengikuti atau memenuhi standar sebagai pengikut Kristus. Yang pertama jangan berbuat dosa tadi. Jangan berbuat dosa. Karena jelas dikatakan, hilang ayatnya wisan. Yang di sini tapi kalau yang di Alkitab tetap untuk selama-lamanya. Yang pertama jangan sampai berbuat dosa. Kemudian yang kedua adalah menuruti perintah-perintahnya. Bagaimana kita bisa mengikuti atau menuruti perintah Tuhan itu? Salah satunya adalah tindakan nyata. Kita bisa lakukan dengan mengekspresikan iman dan kasih. Seperti terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Bagaimana kita akan mengekspresikan iman dan kasih kita kepada sesama. Di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku adalah di sini Tuhan. Kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah itu bisa dilaksanakan, bisa kita lakukan kalau kita itu mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita bisa melakukan segala perintahnya. Karena apa? Perlu kita sadari bahwa apa yang kita kerjakan semuanya berasal dari Tuhan. Pasti diberikan jalan keluar kalau kita mengasihi Tuhan. Ini loh. Yang nulis ini sekali lagi juga bukan Pak Andang ini. Tapi ini firman Tuhan. Kalau mau bukti silahkan dipraktekkan. Tapi kalau sudah enggak respon ya silahkan saja. Wong hidup ini pilihan. Saya senang kata-katanya Pak Hardi, apa Pak Hardi bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya apa Pak Hardi? Free will. Pak Hardi sampai hafal kayak gitu. Aku yang nggak ngerti free will ya. Tapi yang jelas kuncinya ada di sini. Jikalau kamu mengasihi Tuhan Allahmu, kamu akan menuruti segala perintah-perintahmu. Karena kita sudah ada kerjasama dengan Tuhan itu. Tuhan memerintahkan untuk mengasihi kita kepada Tuhan. Akibatnya Tuhan itu loh akan menuruti segala perintah-perintahnya. Tuhan itu akan memberikan jalan. Kalau menurut kita sudah berusaha karena kekuatan kita sebagai manusia. Dan itu ada saatnya berhasil itu ada. Tapi itu hasilnya tidak akan kekal. Tidak akan sekekal apa yang tertulis di sini. Tapi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan itu, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Apapun masalah kita. Yang penting benar-benar percaya. Percaya itu juga enggak gampang loh. Bukan hanya diucapkan saja. Bukan hanya diucapkan saja. Tapi dalam hati ini harus benar-benar percaya. Kemudian menuruti perintahnya itu juga menjadi pelaku firman. Boleh dan itu harus kita membaca firman tiap hari. Tapi kalau hanya membaca tok,
kemudian tidak diaplikasikan, tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ora enek gunane. Karena hidup kita itu bukan untuk kita sendiri. Hidup kita ini kan ada kata-kata, hidup kita itu harus menjadi berkat. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain? Bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat? Kalau kita tidak baca, kemudian kita tidak melakukan dalam kehidupan, ya enggak jadi itu. Memberkati itu tidak harus ngasih uang. Secara materi tidak harus seperti itu. Tapi dengan apa yang kita baca, kemudian kita berikan kepada orang lain. Ya saya selalu menggambarkan diri saya aja lah. Dengan firman Tuhan yang saya dapatkan melalui ayat emas itu, ya saya praktekkan. Makanya bukan saya sih, Tuhan melalui hidup saya membuat saya berhasil menginjili orang yang non-muslim menjadi pengikut Kristus. Itu pada saat itu orang itu masuk ke pengguna narkoba, saya tangkap, saya berikan istilahnya pencerahan lah. Karena saya sudah bertobat, bagaimana Tuhan itu baik sama saya. Karena kalau saya tidak bertobat, sekali lagi saya pasti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dengan demikian, orang itu juga percaya sampai dia minta dibaptis itu loh. Padahal sudah dalam penjara. Hanya saja kemudian kan saya harus tetap mendampingi beliau seharusnya. Di penjara itu kalau tidak nyolong-nyolong kan tidak bisa pakai handphone. Tidak bisa komunikasi. Sementara lagi saya harus pindah tugas. Waktu itu saya masih di Jakarta. Dan sebetulnya setiap proses yang ada dalam kehidupan kita itu Tuhan izinkan supaya apa? Kalau ada orang yang mengalami hal yang sama, kita bisa menjadi obatnya. Main perempuan juga sama. Setiap ada orang yang datang ke kantor, mau konseling, itu sampai-sampai kalau saya lepas piket, dipanggil sama senior-senior saya. Kalau ada yang mau laporan KDRT ini, Pak Andrang minta tolong datang ke kantor. Enten nopo nggih? Walaupun di Jakarta bahasanya tetap enten nopo nggih. Ini ada orang yang mau melakukan KDRT minta tolong dikasih pencerahan. Oh nggih, akhirnya datang. Ya puji Tuhan banyak orang yang melakukan KDRT tapi bisa kembali. Itu semuanya juga karena anugerah Tuhan dan saya juga ngalami. Kalau istri saya enggak sayang sama saya, selesai kita. Istri saya udah pernah pulang loh ke Kediri. Ya pure itu mungkin karena sakit hati. Tapi karena bagaimana dia pengen menjadi standar seperti Kristus, pengikut Kristus. Dia saya jemput mau. Ya kan? Semuanya juga karena kemurahan Tuhan. Akhirnya melalui proses demi proses, rumah tangga kita dipulihkan, orang lain yang melihat tetangga-tetangga, wih dulu ini temboknya dardir saja. Karena saya kalau marah itu enggak pernah saya main tangan tuh enggak pernah. Hanya barang-barangnya habis itu aja. Barangnya habis, pintunya pecah, kena senjata itu juga ada. Karena istri saya pernah mau saya bunuh Pak. Saya pakai senjata itu pernah. Tapi Tuhan masih sayang sama kita. Jadi proses untuk menjadi standar sebagai pengikut Kristus itu enggak gampang. Kita harus melakukan, kita harus baca firman, melakukan, membagikan kepada orang lain. Artinya menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan menuruti perintah Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan, masa iya sih Tuhan mau diem saja? Kan enggak mungkin. Pasti setiap kebutuhan kita itu dicukupi sama Tuhan. Ambil gambaran saja sebagai anak-anak lah. Mungkin kalau anak-anak kita punya apa-apa, pengen apa-apa kan pasti minta sama bapaknya sama ibunya.
Kalau anak-anak kita baik, ya pasti akan cepat responnya bapak itu kepada anaknya. Karena ada anak-anak juga yang nakal, ya responnya agak lambat-lambat juga. Sama, kalau kita itu punya hubungan yang baik sama Tuhan, Tuhan itu akan merespon segala kebutuhan kita juga dengan cepat. Kalau merasa kita masalah kita kok nggak rampung-rampung, nggak barbar, masalah itu nggak akan selesai. Masalah itu tetap ada. Selagi kita masih hidup di dunia itu ada terus masalah. Nanti selesainya ya kita sudah dalam kerajaan surga, selesai semua. Hanya caranya bagaimana itu kan yang perlu kita ketahui. Supaya masalah itu selesai bagaimana? Ya kita harus mengadakan hubungan yang baik secara pribadi dengan Tuhan. Tanpa itu percaya masalah itu nggak akan selesai. Justru akan menambah masalah kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena ada orang yang punya masalah, jalannya juga salah. Bukan mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan orang pintar, dukun. Katanya orang pintar katanya, padahal itu menurut saya malah orang goblok. Orang pintar itu kalau kita dibawa naik surga itu pintar, kalau kita dibawa naik turun neraka, ya itulah. Makanya kita harus benar-benar bisa mengikuti standarnya mengikut Kristus itu seperti apa. Salah satunya adalah baca firman Tuhan. Kemudian menuruti perintah juga kita berarti harus menjadi pelaku sudah, kemudian kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 di sana dikatakan tetaplah berdoa. Tetaplah ini mengandung arti di mana saja, kapan saja sifatnya harus rutin. Harus rutin kita selalu berdoa. Karena berdoanya orang Kristen itu kan lebih gampang, lebih simpel. Waktunya tidak diatur, menghadapnya tidak diatur, hanya kemauan hati saja. Kapan waktunya kita mau berdoa ya kita sendiri yang menentukan. Kita sendiri yang menentukan pada saat kapan kita harus berdoa. Tapi yang jelas di sini dikatakan tetaplah berdoa. Ini artinya harus terus-menerus. Bukan hanya setiap hari, tapi mungkin setiap jam, setiap kita ada kesempatan, kita ada kegiatan-kegiatan, ya mau makan, mau minum, besok orang sakit kan kita juga harus mendoakan mereka. Jadi doanya orang Kristen itu gampang, bahasanya juga gampang, sesuai dengan bahasa yang kita miliki. Enggak harus menggunakan bahasa Inggris. Makanya kalau saya suruh berbicara di sini bahasa Inggris ora iso. Karena kalau saya menggunakan bahasa Inggris, kalau seandainya saya bisa, mungkin jemaat pun ada yang tidak paham. Artinya juga sia-sia. Yang ngerti hanya yang bisa bahasa Inggris saja. Mudah-mudahan saya menyampaikan ini dengan bahasa yang mudah dimengerti, kemudian bisa dipahami, sehingga benar apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat. Kemudian menuruti perintah berarti kita harus menyesuaikan diri kita. Menyesuaikan diri itu jangan pernah kita memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Di dalam Matius 6 ayat yang 10 di sana dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi maupun di surga. Jadi di mana-mana Tuhan itu selalu nomor satu dan yang terjadi biarlah hanya kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kadang-kadang kan kalau kita berdoa itu, mohon maaf kalau saya berdoa itu ada kalanya memang saya meminta. Tapi dalam doa saya itu yang sering saya lakukan dan bahkan tiap saat
Saya hanya mengucap syukur bagaimana saat ini kita masih ada dengan tubuh yang sehat dan kuat, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Jarang saya meminta itu. Tapi saya hanya bersyukur. Ya puji Tuhan, sampai saat ini saya masih ada. Bersyukur itu juga penting. Bukan hanya bersyukur karena duitnya banyak, mobilnya mewah, bukan hanya itu saja. Diberikan jodoh yang cantik, bukan itu. Karena firman Tuhan dikatakan bersyukurlah dalam segala hal. Segala hal itu luas cakupannya, bukan hanya satu saja, tapi cakupannya cukup luas. Dan kalau kita bisa bersyukur dengan kondisi apapun, itu Tuhan akan memberikan nikmat yang luar biasa. Walaupun saat ini mungkin kita masih sakit, kalau kita bersyukur, kita berdoa tidak sembuh-sembuh, ya tapi pasti Tuhan itu, percayalah, Tuhan itu akan memberikan damai sukacita. Karena Tuhan izinkan sakit penyakit ada dalam hidup kita itu kan ada tujuannya juga. Bukan terus ben sakit, ben mati, ya enggak. Tuhan itu pasti punya tujuan. Menciptakan kita itu semuanya punya tujuan. Kan ada di dalam Alkitab ceritanya. Orang yang buta sejak lahir, supaya apa? Menggenapi firman Tuhan. Tujuannya di situ. Jadi kalau kita sakit berdoa tidak sembuh-sembuh, ya harus tetap berdoa. Seperti tadi dikatakan, tetaplah berdoa. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mau susah, mau senang, tetaplah berdoa. Kalau kita sudah bisa, kita tidak berbuat dosa, kemudian kita menjalankan perintahnya, standar itu baru akan terpenuhi. Walaupun tidak sempurna. Selama kita hidup di dunia ini pasti kita hidup tidak akan sempurna. Kesempurnaan itu kan hanya milik Tuhan. Bukan milik kita, tapi kita wajib menuju ke kesempurnaan itu. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan untuk menuju ke kesempurnaan itu. Sehingga dengan firman Tuhan malam hari ini kita bisa mencapai standar menjadi pengikut Kristus. Kalau kita sudah bisa mengikuti standarnya, percayalah bahwa Tuhan itu juga akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Pasti Tuhan itu akan di depan kita ada. Saya kesaksian sedikit terkait dengan pada saat kemarin gereja kita ulang tahun. Gereja kita ulang tahun itu Pak Gembala kan minta didoakan sama Pak Hari. Kemarin di Pondok Daud juga sudah saya saksikan karena jemaat yang ada di malam hari ini tidak semuanya ikut Pondok Daud. Tidak salah kalau saya saksikan. Pada saat Pak Hari ini diminta untuk mendoakan beliau, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, saya diberikan penglihatan di antara Pak Gembala dan Ibu Gembala itu ada malaikat Tuhan yang putih walaupun bentuknya tidak besar. Tapi itu malaikat Tuhan yang putih artinya apa? Bahwa Bapak Gembala kita ini sama Ibu itu selalu ada dalam lindungan Tuhan. Selalu penyertaan Tuhan itu selalu ada. Saya tidak promosi di tempat ini. Makanya ayo kita dukung. Apa yang menjadi program gereja ini kita dukung. Karena beliau yang menciptakan program-program ini. Ini juga standarnya kan juga ada. Tidak boleh hanya beribadah saja. Tapi kita kadang-kala kan ada acara, ada kegiatan. Kalau memang kita tidak bisa, mungkin pas ada event yang besar, tidak bisa ngasih sumbangan berupa dana, ya kita harus memberikan doa setidak-tidaknya. Kalau dengan doa pun kita tidak cukup, mungkin barangkali pada saat ada pelaksanaan, ya kita ikut andil di dalamnya, membantu apa yang kita bisa.
itu berarti kita mendukung program beliau. Sekali lagi saya tidak mempromosikan, enggak. Promosi itu semua datangnya dari Tuhan. Hanya saja kita perlu kerjasama. Bapak Gembala juga manusia, wong Tuhan aja butuh kerjasama dengan kita. Gitu? Makanya bagaimana caranya kita harus mempunyai standar yang baik untuk menjadi pengikut Kristus itu enggak gampang. Ayo kita sama-sama belajar, berlatih, pemusik boleh tampil ke depan. Kita akan berkomitmen karena hanya Tuhan itu yang mengerti segala isi hati kita. Kemudian Tuhan itu yang mengenal hidup kita. Bahkan Tuhan itu tahu bagaimana cerita kehidupan kita. Hanya Dia yang tahu akan seperti itu. Dan begitu besarnya kasih-Nya sehingga Dia menyelamatkan kita, bahkan menebus dosa kita, itu semuanya karena kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian sebagai komitmen kita untuk kita bisa mencapai supaya kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Kita akan angkat lagu pujian sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau kita mau menjadi standar seperti Kristus, seperti pujian ini dikatakan, Dia Tuhan yang mengerti cerita kita. Tuhan lebih mengenal hidup kita. Modal kita adalah hanya mau dan percaya.
Tuhan akan memberikan damai sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Karena tanpa Tuhan, tanpa kita percaya, hal yang kita lakukan adalah sia-sia. Dan pujian ini menjadikan komitmen kita. Komitmen itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Sampai dengan kita benar-benar mengetahui, mencapai tujuan standar menjadi pengikut Kristus. Saya rindu malam hari ini kita nyanyikan bersama-sama lagu pujian ini. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah kami yang luar biasa, Engkaulah kami yang dahsyat. Dan malam hari ini kami merasakan begitu sempurnanya penyertaan-Mu Tuhan. Kalau dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan kami, kasih-Mu itu sungguh besar Tuhan. Mari Bapak Engkau ajar kami untuk mencapai standar sebagai pengikut-Mu Tuhan. Walaupun kami manusia yang tidak sempurna, tapi kami percaya Engkau yang akan menyempurnakan kehidupan kami Tuhan. Kami hanya percaya, kami berharap kepadamu. Engkaulah Allah yang maha mengetahui, Engkaulah Allah yang maha adil. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau sudah menjamah setiap kami. Memberikan hikmat pengertian akan kebenaran firman-Mu. Supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan. Dan hidup kami mencapai standar sebagai pengikut-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi kebenaran-Mu. Dan biarlah dengan keterbatasan hamba, apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan Tuhan. Baik secara langsung maupun virtual. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Roh Kudus selalu mengingatkan kami, selalu menyertai hidup kami. Mengingatkan, menguatkan kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan yang setiap kita yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Welcome home. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya. Kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Mari bertumbuh bersama dalam kelompok pemuritan keluarga untuk membangun iman kita di dalam Tuhan. Untuk jadwal sebagai berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk masuk dalam tim doa,
Anda dapat bergabung dalam Persekutuan Doa Pondok Daud setiap hari Kamis pukul 7 malam bertempat di lantai 1 gereja. Hai para wanita-wanita hebatnya Allah, mari bergabung dalam ibadah wanita bijak Mahanaim setiap Jumat ketiga pukul 6 sore. Berani tampil beda buat dunia? Kamu harus join sama komunitas Pro-M Profesional Muda setiap hari Jumat pukul 7 malam. Hello teenagers and youth. Yuk bergabung dalam ibadah Youth Mahanaim kita setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Shalom Papa Mama, mari ajak putra-putri Anda bergabung dalam ibadah Mahanaim Sunday School pada pukul 7:30 pagi. Rasakan hadirat dan lawatan Allah dalam ibadah raya CKI Mahanaim Blessing Church. Ibadah raya sesi 1 pukul 7 pagi. Ibadah raya sesi 2 pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk ambil bagian dalam proyek pembangunan dan pengembangan CKI Mahanaim Blessing Church. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan, dapat melakukannya melalui amplop yang telah disediakan. Jika Bapak Ibu ingin memberikan melalui transfer, persembahan dapat disalurkan ke rekening pembangunan gereja yang tertera. Mari kita bersatu dalam dukungan dan doa agar setiap proses pembangunan ini berjalan dengan lancar dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pengumuman CKI Mahanaim Blessing Church Kediri. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, diberkati firman Tuhan sore hari ini. Amin, kita semua diberkati. Terima kasih Bapak Andang untuk penyampaian firman-Nya. Biarlah Tuhan terus memakai luar biasa dimanapun Bapak berada. Mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir, boleh mengangkat tangan. Belum ada, puji nama Tuhan, kita adalah jemaat-jemaat yang setia. Kita akan terus berdoa bagi kursi-kursi yang kosong. Biarlah Tuhan kirimkan banyak jiwa ke tempat ini, amin. Ada pengumuman tambahan untuk minggu ini adalah Kamis kelima. Jadi Pondok Daud ditiadakan diganti ibadah PAW. Untuk pelayan-pelayan Tuhan kami undang untuk boleh hadir pada tanggal 29 Januari 2026 jam 7 malam. Bukan hanya pelayan mimbar, untuk WL Singer itu wajib, dan semuanya untuk user, kebersihan, multimedia, pendoa wajib hadir ya Bapak Ibu. Mungkin juga ada jemaat yang rindu untuk hadir, bisa hadir di ibadah PAW tanggal 29 Januari 2026 di jam 7 malam di tempat ini. Demikian pengumuman tambahnya bisa saya sampaikan, mungkin ada tambahan pengumuman dari Bapak Gembala. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya sebelum kita akan mengakhiri dan menutup ibadah kita dalam doa, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang masih belum mengambil ayat tahunan? Boleh angkat tangan. Mungkin atau ada yang ingin mengambil untuk saudara, keluarga jauh, keluarga dekat, boleh. Jadi nanti saya persilahkan dan kita akan berdoa. Dan sebab ayat tahunan ini akan kita adakan sampai minggu ini saja. Tetapi nanti mungkin di pertengahan Februari kita akan adakan kembali karena ada banyak mahasiswa yang saat ini sedang berlibur dan mereka pulang ke daerah mereka masing-masing. Sehingga kami juga akan memberikan kesempatan kepada mereka yang seharusnya ayat tahunan ini, minggu ini adalah minggu terakhir untuk setiap jemaat Tuhan dapat mengambil. Jadi kalau belum mengambil atau tiba-tiba teringat untuk mertua, untuk orang tua yang di luar kota yang belum diambil, silahkan diambil. Tidak menjadi masalah karena ayatnya masih cukup banyak. Ya itu saja yang mungkin saya ingin sampaikan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dalam doa. Kita mengucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan. Kita boleh beribadah, kita boleh diberikan sukacita, kita boleh diberikan makanan rohani oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia.
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Oh, amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang indah bagi Tuhan Allah kita. Kita serukan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di minggu sore ini. Yang merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami melihat wajah-Mu dan Engkau menikmati setiap kehidupan kami. Engkau menikmati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Melalui pujian penyembahan biarlah ini menjadi dupa ukupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga menikmati damai. Kami juga menikmati sukacita. Bahkan pemberitaan firman-Mu disampaikan. Manusia roh kami dikenyangkan. Biarlah hari ini ketika kami keluar dari tempat ini. Kami menjadi anak-anak yang memenuhi standar kualitas Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjauhi dosa. Kehidupan kami mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dan kehidupan kami menjadi teladan. Kemanapun Tuhan tempatkan, hidup kami jadi berkat. Sehingga firman-Mu tertanam, bertumbuh, berbuah kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Bahwa buah itu melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan setiap orang di sekitar kami dapat menikmati semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya ibadah di sore hari ini bukanlah ibadah yang sia-sia, tapi ibadah yang sejati yang Tuhan boleh nikmati. Terima kasih Tuhan. Kalaupun sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau jagai sertai kami di perjalanan hingga sampai ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Jika hari ini ada jemaat-Mu yang sedang berlibur dan malam ini sedang menuju pulang, Tuhan juga jagai sertai mereka di perjalanan hingga sampai kota Kediri dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Biarlah kami dapat pulang berjumpa dengan keluarga, keluarga kami dipenuhi damai, keluarga kami dipenuhi sukacita, dan kami siap untuk menerima berkat yang datang daripada-Mu. Sebelum itu kami mau berdoa untuk setiap korban persembahan yang akan kami taburkan. Oleh sebab itu mari angkat korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap umat-Mu mengangkat korban persembahan. Kami memberi sebab Engkau juga memberikan keteladanan. Kami memberi yang terbaik sebab Engkau juga memberi yang terbaik. Bahkan anak-Mu yang tunggal Kau berikan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan setiap korban persembahan kami ini. Sehingga apa yang kami tabur, biarlah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kami persembahkan, pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu ini semakin dinyatakan. Gereja-Mu dapat jadi berkat, gereja-Mu dapat jadi terang bagi sekeliling kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya berkat-Mu dalam hidup kami berlimpah-limpah. Oleh sebab itu angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu mengangkat kedua tangan mereka. Kalau hari ini ada yang belum mengambil ayat tahunan atau akan mengambil ayat tahunan untuk orang yang ada di sekitarnya, Tuhan berkati tangan-tangan ini, kuduskan. Dan juga kuduskan ayat-ayat ini. Kiranya Tuhan Engkau berbicara melalui ayat-ayat ini. Jika itu adalah sebuah teguran, biarlah dengan kerendahan hati kami bertobat. Jika itu adalah sebuah peringatan, biarlah kami juga mawas diri. Kalau itu adalah sebuah berkat, biarlah kami amini dan percayai itu Tuhan. Dan berkata-katalah, berbicaralah, tuntunlah setiap umat-Mu ini melalui firman yang akan diambilnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat kedua tangan, juga kami siap menerima berkat yang datang dari Tuhan dengan otoritas daripada surga. Sekarang terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu,
menyertai rumah tanggamu, menyertai pekerjaanmu, menyertai studimu, masa depanmu, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, apapun yang diinjak oleh kakimu, diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Pulanglah dengan damai, pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kami menutup doa ini, kami juga mau mengucapkan 5 kepastian hidup orang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara ikuti saya, 5 kepastian hidup orang percaya. Hidupku dicintai oleh Tuhan. Hidupku diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Hidupku diberkati tanpa batas. Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. Hidupku memiliki pengaruh yang positif kemanapun aku berada. Hari ini apa yang kami katakan terjadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.